Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabarnya? Para perempuan-perempuan yang dikasihi Allah, pastinya sungguh luar biasa bukan? Baiklah, nats yang saya pilih untuk kita renungkan adalah yang diambil dari kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-17. Kepada seluruh perempuan-perempuan Allah yang berjuang memenuhi panggilan di bumi, meskipun dalam sesulit apapun, perempuan tetaplah menjadi pribadi yang tangguh dan setia, karena perempuan adalah penolong yang sepadan. Nats renungan yang diambil dari kitab Rut tadi, salah satunya adalah Rut. Rut, perempuan tangguh dipilih Tuhan yang memiliki hati yang setia. Rut berasal dari suku Moab, di mana suku yang dikutuk Allah lahir dari hubungan terlarang Lot dan kedua putrinya. Dengan putri pertamanya lahirlah suku Moab. Rut menikah dengan Mahlon, laki-laki dari Nomi dan Elimelek. Nomi memiliki 2 putra, yang keduanya sudah menikah. Mahlon memperistri Rut, sedangkan Kilon memperistri Orpa. Setelah 10 tahun berjalan, kedua putra Naomi beserta suaminya meninggal. Tinggallah Naomi beserta kedua menantunya. Naomi beserta menantunya menjadi janda. Lalu mereka pun meninggalkan kota mereka untuk tinggal ke suatu daerah. Karena Naomi mendengar daerah Moab bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, sehingga orang-orang yang tinggal di sana tidak akan kelaparan. Di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi dengan kedua menantunya, masing-masing untuk pulang ke tempat orang tuanya dan memulai hidup baru. Dengan berat hati, Orpa pun kembali ke daerah asalnya. Sementara hati Rut tetap berpaut pada mertuanya. Meskipun ditantang Naomi untuk meninggalkannya, Rut tetap berpegang pada pendiriannya. Baiklah, kita akan buka di kitab Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Kita akan melihat bagaimana jawaban Rut yang di nats tadi. Saya akan membacakannya. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Di sana dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau suatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Amin. Sekalipun kondisi yang tidak berpihak, Rut tetap setia dan menemani mertuanya. Ia rela tinggal dimanapun Naomi tinggal untuk memulai kehidupan baru bersama. Kesetiaan Rut tidak berubah meskipun di tengah masalah yang melanda. Baiklah, perempuan-perempuan, hidup Rut diberkati dan beroleh peninggian dari Tuhan karena ia seorang yang setia, taat, dan punya kerendahan hati. Oleh sebab itu, perempuan, siapapun kita, mari kita jadilah perempuan yang setia. Dari kalangan golongan apapun kita, bahkan dari latar belakang apapun, milikilah hati yang setia, yang melekat pada Tuhan, sehingga hidup kita akan semakin diberkati. Dan janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Nah, perempuan-perempuan yang dikasihi Allah, kita tadi sudah mendengar dan menyaksikan bagaimana kesetiaan Rut dalam perjanjian lama. Di perjanjian baru, kita akan melihat kehidupan Tuhan Yesus yang benar-benar setia, menolong dan menjaga kita sebagai teladan yang baik buat kita. Karena apa? Kita adalah perempuan yang dipilih Allah, yang mempunyai karakter dan keunikan yang berbeda. Karena Tuhan Yesus memilih kita, karena kita adalah perempuan yang berharga di matanya. Ada 6 bonus untuk wanita yang setia yang melekat hatinya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, diluputkan dari masalah. Yang kedua, dibentengi, dilindungi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, doa
dijawab. Ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Yang keempat, disertai dalam kesesakan. Dalam masalah apapun, tetaplah setia, berpegang teguh pada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Tuhan Yesus Kristus akan selalu menemani dan menyertai kita dalam kehidupan ataupun masalah yang ada. Yang kelima, dimuliakan. Orang akan melihat bahwa perempuan yang hidupnya dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus akan terlihat berbeda. Yang keenam, kita dikenyangkan. Kita sebagai perempuan dan seisi rumah kita akan diberkati. Demikian firman renungan kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.